Oke, halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Sore. Nah, ini kita lihat masih 20 orang, sekalian kita nunggu yang lain. Jadi ini masih masa santai aja. Kalau mau nyapa-nyapa juga boleh. Nih, dari Petrus ada. Oke, halo Taufik, halo Petrus, sore. Nggak kerasa ya, udah di hari terakhir dari Sustainable Living Webinar Series. Jadi kemarin itu kita udah belajar tentang fast fashion. Terus belajar tentang permaculture, dan sekarang belajar tentang kompos. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing udah dapet apa aja selama ini? Taufik mau sharing nggak? Taufik Rahman. Halo Andi Maulana. Boleh deh Taufik. Mau sharing nggak udah dapet apa aja 3 hari ini? 2 hari ini berarti. Atau aku coba lihat. Coba deh. Sekalian kita nunggu yang lainnya. Nah, palingan sambil nunggu kita, benar, 2 hari ini dapat ilmu. Oke. Coba aku bacain ya testimoni dari Taufik. Hari ini dapat ilmu tentang bahan pakaian dan merek pakaian mana saja yang eco fashion, sama ilmu tentang permakultur. Seneng nggak, Fik? Bisa sharing-sharing di sini, bisa dapat ilmu di Sustainable Living Webinar Series. Oke, ternyata permakultur itu gampang-gampang susah. Jadi nih ya, banyak ilmu yang didapetin ya selama webinar ini. Nah, sembari nunggu yang lain, boleh nih teman-teman dikepoin. Wait, bentar. Oke, dikepoin Instagramnya dari kolaborator kita. Ada Backin, di sini Backin juga punya brand lain yaitu Life and Cost MG. Ini Backstore. Ntar boleh di follow, boleh dikepoin juga. Jadi ini konsepnya tokonya nggak toko biasa karena di sini kita sistemnya pakai refill dan lokasinya di Semarang. Oke, di sini juga kita ada MHU. MHU ini kolaborator kita di hari pertama. Dia punya brand produk fashion yang terbuat dari kain linen. Kain linen ini kainnya sangat unik, terus relatif tahan lama, dan model-model yang dipakai di MHU ini kalau bisa dibilang nggak bakal basi gitu sepanjang masa lah ya. Kita boleh dikepoin teman-teman buat yang MHU. Nah, terus ini saya dari event organizer kali ini yaitu Wise Ways. Nah, di sini kita juga pernah sharing-sharing terkait modul olah sampah di rumah saja bersama si kecil. Jadi ini bukan cuma buat anak-anak ya, juga bisa buat keluarga kayak gitu. Kita bisa dikepoin teman-teman. Kemarin juga kita udah ngadain kelas online kayak gitu. Oke. Udah 38 orang. Kita tunggu sampai 40 kali ya. Wait.
Nah, teman-teman pada tahu nggak hari ini kita bakal belajar apa? Ada yang mau jawab mungkin? Silakan loh, unmute aja. Di sini kita masih solo. Oke, composting, benar banget. Ada yang sharing nggak apa yang selama ini kalian tahu tentang kompos? Boleh diketik juga nggak apa-apa. Composting itu ada 2 metode, oke. Apa aja, Vi? Ya, aerob sama anaerob. Oke, nice, bener banget. Nah, pasti teman-teman nggak semua tahu kan ya, aerob itu apa, anaerob itu apa. Nah, biar lebih tahu, yuk kita belajar bareng-bareng hari ini di Sustainable Living Webinar Series. Topiknya yaitu Organic Waste Composting at Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kenalin, aku Safira dari Waste Waste. Dan sekarang sedang berkuliah di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Kayak gitu. Nah, hari ini kita benar bakal belajar composting. Dan mungkin aku bakal overview dikit ya terkait acara ini. Oke, acara ini merupakan acara kolaborasi antara Waste Waste, Take It, MHU, dan Julid. Jadi di sini banyak partnernya, sebagai Julid sebagai media partner dan MHU Back in Waste Waste sebagai kolaborator. Jadi kita udah belajar banyak hal dari sustainable fashion, dari permaculture, dan hari ini kita bakal belajar kompos. Kayak gitu. Nah, event organizer dari acara ini yaitu Waste Waste. Waste Waste merupakan Waste Management and Operation. Lanjut. Nah, kalian bilang tak kenal sama kata sayang, jadi teman-teman kita bakal kenalan nih sama foundernya dari Waste Waste. Namanya Kak Birik, Kak Riki Alamsyah, mohon maaf. Beliau adalah founder dan CEO dari Waste Waste. Pengalamannya udah baik banget ya. Udah pernah menjadi international expert on environmental and waste management di Jerman, delegation of China Center and Energy and Waste Management di Jepang, Zero Waste Solution Expert, dan masih banyak lagi. Jadi kalau ada yang bilang nih praktisinya lah masalah persampahan kayak gitu. Nah, oke, nggak pakai lama, lanjut aja, silakan Kak Riki. Ya, halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat. Mungkin di rumahnya ada yang, ya. Halo, Saf, kedengar kah? Halo, halo, kedengar gak? Oh ya, udah kedengar. Kedengar? Oh, berarti di Safira itu yang itu berarti oke. Ya, aku Riki, aktivitas di bidang ini persampahan, sebagai konsultan juga sebagai operasional fasilitas ya, persampahan. Nanti mungkin sebelum materi ada beberapa hal tentang Wise Waste, tapi aku bakal sedikit cerita dulu kenapa ini kan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Terus juga kenapa kita ngangkatnya temanya Sustainable Living, karena mungkin masih belum terlalu familiar ya di telinga kita apa itu Sustainable Living, terus sebenarnya itu apa gitu. Nah, ini 3 kolaborator ini sebenarnya membantu menjelaskan, merangkai semua itu menjadi sebuah pemahaman buat kita bersama. Jadi Sustainable Living itu tidak hanya membahas tentang tidak hanya tentang sampah ya, tentang sampah atau hidup zero waste itu kan. Tidak hanya itu, tapi tentang juga bagaimana kita berperilaku, berpola pikir untuk bisa meminimalisirkan membuat minim dampak dari apa yang kita lakukan terhadap lingkungan. Kita lanjut aja dulu Saf ke slide tentang sustainable living. Yang wise-nya dilewat dulu nanti itu nah ini coba yang tadi yang bulat-bulatan lewat mana ya? Nah ini kan tentang sustainability yang mungkin juga
2 hari ke belakang juga aku juga menjelaskan ini, tapi mungkin ada teman-teman yang baru gabung. Ini kan kita kenal dengan konsep sustainable development ya, pembangunan berkelanjutan. Nah, tapi sebenarnya gambar yang sering kita lihat itu kan biasanya 3 lingkaran yang beririsan ya. Tapi sebenarnya di realita itu tidak seperti itu, bahwa sosial dan ekonomi itu dia memang bersinggungan. Itu namanya kita sebut dengan balance life ya, kehidupan yang seimbang. Seimbang itu dalam artian seimbang antara kehidupan ekonomi dan sosial. Tapi di luar itu kita tuh punya batasan seberapa seberapa batasan kita bisa terus tumbuh secara ekonomi gitu kan. Ekonomi tumbuh kan artinya identik dengan pemanfaatan sumber daya alam ya. Tapi bumi kita ini sebenarnya sumber dayanya itu terbatas itu. Ada titik di mana suatu waktu kapan itu ya, 100 tahun, 200 tahun kemudian sumber daya kita tuh ya terbatas karena tidak seimbangnya perbandingan produksi dan konsumsi gitu. Kita lebih banyak memproduksi, mengkonsumsi kita juga banyak. Sementara daya tampung alam ini tuh terbatas. Minyak tuh cuma segitu-gitunya gitu kan. Pohon pun kalau terus ditanam, tapi yang nebangnya lebih banyak juga akan habis itu. Nah, di sini mungkin ide dasarnya. Lanjut. Nah ini diagram lingkaran alur yang mungkin bisa menjelaskan hubungan antara mungkin kalau secara praktis ya MEQ, terus back in, wise ways itu kan. Ini adalah siklus hidup materi. Jadi singkatnya, ketika kita punya suatu barang, kita tuh harus bisa melihat secara mundur barang yang ini. Berarti kalau kita megang barang, berarti kita tuh ada di level di konsumsi ya, yang consumption itu yang di bawah. Kita ada di titik itu. Kita harus bisa melihat secara mundur. Secara mundur material-material penyusun barang yang kita punya itu apakah sustainable, apakah dari eksploitasi alam yang berlebihan, apakah ini memakai teknologi yang ramah lingkungan. Kita perlu melihat itu gitu. Jadi pola pikir seperti itu yang membuat atau mendorong kita agar berperilaku hidup seberkelanjutan mungkin. Nah, juga setelah kita mengkonsumsi kan jadi sampah, jadi limbah. Dari wise waste kita mendorong sekali upaya daur ulang, atau ketika bahannya organik material, kita olah sebanyak-banyak mungkin, sebisa-bisa mungkin di rumah, tidak sampai keluar dari rumah atau masuk ke TPA. Jadi ketika proses daur ulang juga berjalan, sampah-sampah yang biasa didaur ulang juga bisa didaur ulang, kemudian digunakan lagi sebagai material gitu kan. Kemudian kan dari MEQ juga sudah menjelaskan bahwa ada beberapa produk MEQ yang dari bahan-bahan limbah gitu kan, tapi dia menjadikan sebuah barang lagi. Terus juga kaitannya dengan back in kemarin juga, back in juga kan kemarin kalau di video teman-teman lihat juga melakukan ini ya, melakukan pengomposan. Nah, nutrisi dari kompos itu yang juga untuk menghidupi tanahnya jadi bagus, bernutrisi, kemudian bisa menanam tanaman yang sifatnya itu organik tanpa bahan kimia gitu, sehingga juga bagus sekali untuk kesehatan kita. Jadi ada keseimbangan di antara itu. Jadi siklusnya terus berputar. Alangkah baiknya seperti ini gitu. Dan ini akan kita mulai dari diri pribadi masing-masing. Nah, sustainable living itu ke arah sana. Ya mungkin itu sebagai pengantar awal. Ke moderator lagi, Safira. Oke Kak, thank you banget buat materinya tentang sustainable living. Jadi sebenarnya sustainable living itu apa? Jadi dijelasin ya sama Kak Birit gimana caranya kita lebih fokusnya ke bagaimana cara manfaatkan suatu barang, bukan pakai buang kayak gitu. Jadi intinya memperpanjang waktu pakai dari suatu barang. Benar gitu ya Kak Riki ya? Iya. Oke, nah habis kita tahu tentang sustainable living, sekarang kita masuk ke materi inti yaitu tentang composting. Tapi sebelumnya teman-teman, buat yang udah PC Safira, yang udah chat, materinya di-share nggak ya? Materinya di-share nggak ya? Tenang aja, bakal di-share, tapi ada satu syaratnya. Apa syaratnya? Coba cek di Anda, teman-teman. Di situ bakal ada template story Instagram,
bisa WA story atau Instagram story, tapi kita lebih prefer Instagram story. Jangan lupa buat tag MHU, Whitespace, Backin, dan Yulit. Nah, ketika kalian sudah melakukan itu, kalian bakal dapat ketiga materinya dan dikirim via email, kayak gitu. Oke? Nah, palingan juga mau bacain ya peraturannya. Jadi selama acara berlangsung, diharap tidak menyalakan mikrofonnya, jadi di-mute teman-teman, biar kondusif, dan diharap tidak men-share screen, dan tidak membagikan sesuatu yang mengandung sara. Seperti itu. Oke, udah siap semua untuk belajar hari ini, teman-teman? Udah siap ya? Oke, sekarang kita lanjut ke materi tentang composting. Silakan, Kak. Vicky. Iya. Oh, slide-nya yang mana ya? Oh, bentar. Udah kelihatan belum ya, Kak? Masih slide yang sebelumnya tuh. Ah, ini. Sorry. Bah. Ya. Iya. Oke. Yap. Oke, terima kasih Safira. Nah, jadi mengompos tuh, ini suara aku kejelasan ya? Maksudnya terdengar dengan jelas kan ya? Dengar, Kalau Kak. gak Aman. kedengeran apa-apa, kalau ada kedenger apa-apa juga bilang aja ya. Nah, jadi yang kita harapkan adalah untuk sampah organik itu adalah bisa diolah semuanya di rumah tanpa harus diangkut oleh memang sampah ya, atau ya intinya nggak sampai ke TPAD gitu. Mau entah di rumah, kalau di rumah nggak ada lahan itu bisa ke TPS 3R atau punya pengolahan skala RW ya, pengolahan gabungan dari rumah-rumah gitu kan, patungan untuk mengolah organik jadi kompos. Yang kita harapkan adalah itu. Jadi sebenarnya mengompos itu adalah bukan hal yang baru gitu, terutama bagi budaya Indonesia gitu kan ya. Kita juga dulu kan buang-buang sisa makanan tuh ke kebun, ke tanah gitu kan. Sesimpel itu pun itu udah proses mengompos gitu sebenarnya ya. Itu tuh udah bisa kita sebut mengompos gitu. Tapi kan dengan era sekarang kebutuhannya adalah mempercepat proses pengomposan. Nah, itu yang akan kita bahas dari rekayasa bagaimana agar mengompos tuh kita punya lahan segini-gininya, sempit, gak ada ruang lagi, tapi kita pengen mencoba mengompos gitu kan. Hasil komposnya mau dimanfaatkan buat nanam sesuatu gitu. Itu yang akan kita coba lakukan. Lanjut. Nah, ini wise. Nah, ini juga ini aku tadi kan gak dijelasinnya di awal bos itu apa. Jadi kami itu sebenarnya startup ya di bidang manajemen dan operasional pengelolaan sampah. Jadi kami mendukung siapapun, entah lembaga, individu, kelompok masyarakat untuk bisa berupaya mengefisiensikan pengolahan limbahnya gitu. Mulai dari meminimalisir limbah yang dihasilkan sampai mengolah limbah yang dihasilkan dengan bertanggung jawab gitu, bijak dan bertanggung jawab. Itu tagline kita. Nilai pada kita itu adalah keberlanjutan, teknologi bersih, sirkular ekonomi, dan juga berdampak dalam artian karena kita social enterprise, kita biasanya ketika bikin fasilitas tuh kita ngontakin dulu teman-teman pemulung di sekitar lokasi, teman-teman pengepul, sektor-sektor informal, petugas-petugas sampah kita ajak untuk kerja sama bareng gitu, karena mereka kesejahteraannya perlu didorong. Nah, itu value dari kami. Lanjut. Ini juga layanan yang kami lakukan. Kita juga bisa mengolah sampah industri, dari retail, dari mall gitu kan. Klien-klien kita saat ini juga seperti mall, pemerintah daerah gitu. Kita jadi konsultan untuk mendorong upaya penanganan sampahnya. Kita juga sering ngasih pelatihan ya, dipanggil entah bentuk CSR atau pelatihan ke sekolah, ke instansi gitu untuk peningkatan kapasitas. Nah, ini seputarnya nanti juga bisa teman-teman cek, cari tahu. Lanjut. Nah, ini yuk olah organik di rumah aja. Ini di rumah aja karena mungkin kita sekarang lagi PSBB ya. Kemarin juga kita mengeluarkan modul tentang pengolahan sampah organik tapi untuk anak-anak
agar anak-anak ada aktivitas keluarga yang menyenangkan di rumah gitu dengan menanam dan mengolah sampah gitu. Lanjut. Nah, ini sebenarnya kenapa mengolah sampah organik ya. Jadi kita tuh eh, bukan hal yang salah ya. Kayak sekarang kan banyak sampah plastik dan lain-lainnya ya yang mungkin mencemari laut. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas, masalah sampah itu adalah di sampah organik. Sampah menjadi sulit diolah tuh karena dia tuh tercampur. Dan kalau teman-teman lihat ya di slide ini nih, oh nih yang nggak kelihatan slide-nya, coba di pin itu tuh Safira. Ada yang nggak kelihatan ini katanya apa slide-nya? Di pin ya Safira. Iya, di pin bagian Safira ya. Ya, oke. Sampai mana aku berusan? Oh ya ini. Jadi oke. Kalau teman-teman amati di grafik ini tuh hampir di atas 50% tuh sampah tuh adalah sampah organik ya. Jadi kalau kita ini total timbulan di nasional ya, nasional artinya yang terolah secara total. Coba kalau kita bayangin, sekarang kan isu sampah tuh jadi masalah di mana-mana. Kenapa kita larinya ke sampah yang lain gitu, yang porsinya tuh 11% masih kecil, itu tidak keliru sebenarnya, cuma lebih ke kita perlu menangani isu besarnya dulu, karena ketika organik ini kepisah sama anorganik, ngolah anorganik tuh jadi lebih mudah gitu, lebih mudah dalam artian pengumpulannya lebih mudah, pengangkutannya lebih mudah, tidak bau, petugas sampah tuh tidak harus milah-milah sampah di TPS sehingga terkesan jorok gitu kan. Coba kalau kita beresin organik tuh di rumah aja gitu. Ini karena ini semua organik tuh pasti bisa semuanya dihabiskan di rumah. Nah, ini kan berarti kan kalau beres di rumah berarti 50% masalah sampah tuh bisa beres. Tinggal bagaimana memakai teknologi-teknologi lainnya untuk mengolah yang anorganik. Nah, terus kan dari sisi sifat juga kan sampah organik itu memang dia material alam ya. Jadi memang biasa dibalikan lagi ke alam gitu, yaitu dengan proses pengomposan. Lanjut, nah ini mengapa kompos sih tadi ya? Mengompos itu adalah bukan apa ya, bukan teknologi dari Eropa, dari Amerika, itu hal yang simpel ya, intinya tuh mungkin bisa disebut sebagai pembusukan atau apa ya, dekomposisi. Tapi itu hal yang sangat sederhana gitu, hal yang sangat sederhana, semua orang tuh bisa melakukan ini. Jadi dia sesimpel material organik yang dari dapur, yang kita sisa makanan atau dari tumbuhan tuh kita balikin lagi sifat-sifatnya ke alam dan biarkan alam mengurainya gitu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa cepat. Nah, itu yang akan dibahas di rekayasa pengomposan saat ini kan ya. Jadi sesimpel teman-teman ngebuang sampah ke kebun ya, sampah organik ke kebun gitu. Itu juga udah teman-teman udah melakukan pengomposan. Kalau mungkin sampahnya sedikit ya, tapi kalau teman-teman di keluarganya ada 10 orang, kan nggak bisa dibuang sampah ke kebun gitu aja gitu kan. Pasti perlu ada penanganan agar gak bau, agar enak dilihat, agar rapi gitu kan. Seperti itu. Lanjut. Nah ini nanti aku ada video, tapi mungkin kalau ada waktunya di play aja. Supaya cukup besar ada di Safira. Nanti beres slide inilah. Jadi ini resep mengompos ya. Jadi kita tadi bagi dua ya. Ada sampah organik tuh kebagi dua. Ada sampah organik dapur. Di sini aku nulisnya tuh hijau. Ada sampah kebun atau taman. Aku tulisnya tuh coklat. Sampah-sampah hijau ini dia mayoritas dominan mengandung nitrogen. Dia tuh nitrogen tuh sebagai sumber protein lah bagi mikroba, agar bisa tumbuh gitu kan, agar dia bisa berkembang, punya tenaga untuk mendekomposisi sampah-sampah yang lainnya. Terus yang sampah coklat tuh dia mengandung karbon. Jadi kalau teman-teman ngebedain ini tuh, sampah hijau tuh sampah yang ya sisa makanan sayuran yang masih hijau, yang masih fresh, dan dia ada kandungan basah-basahnya. Kalau yang coklat tuh benar-benar kering, kayak daun kering yang udah apa
berguguran dari pohon ya, seminggu kediemin kering, dia kadar airnya tuh udah berkurang, jadi tinggal seratnya juga sedikit, jadi tinggal si karbonnya aja. Nah, terus juga koran, kertas, juga kardus pun sebenarnya dia sudah mengandung karbon. Jadi kertas tuh bisa dikompos sebenarnya, bisa terdekomposisi gitu kan. Tapi kan ke kertasnya dilihat dulu apakah banyak sabonannya atau enggak gitu kan. Kalau HVS kosong gitu masih ada tulisan perinan dikit itu bisa bisa dianulir. Tapi kalau kayak laminasi yang ada lapisan plastiknya itu gak bisa dikompos. Nah, kita sebut ini hijau dan coklat. Terus juga rasio volumenya tuh yang baik ya, yang seimbang. Jadi kompos tuh kalau kita terlalu banyak yang hijau juga kurang baik, berarti nitrogennya akan banyak dan mengakumulasi nitrogen itu bisa menjadi metan. Terakumulasinya nitrogen yang berlebihan dengan proses bakteri yang banyak itu jadi metan. Nanti prosesnya tuh cenderung ke anaerob. Nah, ini tadi yang disempet ya sama Taufik Rahman. Prosesnya akan cenderung menjadi anaerob. Dan kelemahan anaerob kalau di skala rumahan dia tuh bau. Jadi kalau teman-teman mencium bau ya yang tidak sedap dari sampah organik, berarti dia kelebihan nitrogen, kekurangan karbon, gitu kan, dan kekurangan udara. Berarti dia hanya diem aja, nggak ada proses pengadukan di sana gitu kan, tidak ada penambahan karbon gitu. Jadi nitrogennya beneran berlebih, jadi bau gitu, pusing baunya gitu kan, metan. Ini kan ada juga proses digester komposter dari metan tuh kita sebut sebagai biodigester ya. Tapi itu sebenarnya biodigester tuh ide awalnya tuh untuk menangani limbah-limbah dari kotoran hewan. Ini ada suara-suara ya. Menangani limbah-limbah kotoran hewan itu ide awalnya dari biodigester. Tapi untuk organik dapur rumah tangga tuh komposter aja udah sangat cukup sebenarnya. Tinggal nanti kita merekayasa seberapa cepat dia bisa mengompos agar bisa terolah. Nah, ini volume perbandingannya ya. Jadi kita lihat dari ini volume, teman-teman bayangin aja ini mau berapapun sampah teman-teman ya, katakanlah perbandingannya pakai gayung gitu. Berarti ini anggaplah kalau teman-teman punya wadah kotak gitu kan, tong sampah, kalau mau bikin kompos berarti volume satu gayung sampah hijau, terus 2 sampai 3 gayung sampah coklat gitu. Ini tidak perlu dipadat-padatin ya, tapi lebih ke volume aja. Campur aja semuanya, diaduk-aduk. Terus juga nanti rajin melakukan pengadukan tuh ngaruhnya ke kandungan udara, karena biar metannya tadi keluar. Terus bakteri yang menggunakan karbon sebagai energinya bisa hidup juga gitu. Jadi ini ada 2 jenis mikroba sebenarnya di proses composting ini ya. Mikrobanya juga sangat banyak jenis-jenisnya. Tapi dia ada yang dapat bensinnya dari nitrogen, ada yang dapat bensinnya dari si karbon. Nah gitu. Jadi ini perlu seimbang dan disarankan biasanya itu 1:2 atau 1:3. Sampah hijaunya 1, sampah coklat itu 2-3. Tergantung kondisi ya. Lanjut. Nah ini mungkin beberapa jenis ya metode untuk penanganan. Ini sebenarnya metode-metode untuk komunal. Komunal tuh artinya lebih dari satu rumah gitu. Jadi kalau teman-teman di sini mengompos sendiri masih terasa sulit, ya bisa ajak tetangganya 3-4 rumah. Siapa yang mau nyumbang lahannya ukuran 1 meter persegi gitu kan. Buat kita ngompos bareng-bareng, nanti sampah 3 rumah itu tidak akan dikasih ke memang sampah, tapi diolah di rumah. Kemudian komposnya hasilnya nanti dibagi 3 buat nanam atau siapa yang mau memanfaatkannya. Jadi ini bisa teman-teman browsing, sebenarnya cukup banyak ya. Ada bokasi, ada yang versi anaerob, tapi ini aku ngasih referensi yang mudah dibuat. Ada yang dari beton tuh, dari semen itu sulit dibuat ya. Tapi yang kayak komposter palet kayu ya,
atau pakai kawat pagar. Ini kan kawat pagar tuh ada di toko mebel ya. Iya, teman-teman tinggal buat lingkaran, bukan lingkaran, sorry ya, buat tabung, terus gali dulu tanahnya tuh kedalaman 20 sentian, masukin aja tabungnya di sana. Teman-teman udah bisa mengompos, udah beres gitu. Terus juga komposter pagar kayu mudah dibuat. Terus kalau mungkin yang nggak ada lahan tapi di perumahan gitu, teman-teman bisa pakai alternatif bikin komposter bin. Entah dari ember bekas, dari ember cat bekas, atau kalau gak ada yang bekas-bekas, terpaksa teman-teman harus beli, ya bisa beli gitu. Tapi kita menyarankan kalau ada barang-barang bekas yang bisa dipakai, ember-ember bekas, wadah-wadah bekas, pakai aja gitu. Jangan berpikiran untuk beli gitu dan terlihat mengompos tuh hal yang keren gitu. Ini hal yang simple, mudah bisa dilakukan oleh siapa aja. Tuh yang komposter putar tuh itu rotary bin namanya. Jadi kan komposter harus melakukan ini ya, pengadukan. Kalau dengan komposter putar tuh gak perlu diaduk sih, ini juga tinggal diputar aja gitu. Kita juga pernah buat pakai drum yang warna biru ya, drum air itu kan. Kita buat komposter binnya. Diputar aja. Jadi itu lebih memudahkan tuh yang komposter putar sebenarnya. Untuk pengadukannya bagian teman-teman mungkin sedikit waktu ya untuk ngurus ini gitu. Lanjut. Nah ini beberapa cuplikan foto ya. Jadi pilih yang paling simple dan sesuai dengan lokasi dan alokasi waktu teman-teman untuk ngurusin ini gitu. Jadi jangan terlalu dipikir ini hal yang ribet. Justru teman-teman pilih alternatif yang paling simpel tapi tetap bisa melakukan pengomposan gitu di rumah. Sesimpel pakai kotak apa gitu. Pakai baskom kayak atau apa ya, bekas pot, apapun yang bisa dimanfaatkan. Mau pakai bata ditumpuk, mau digali di tanah gitu kan. Ini sesimpel kayak gambar yang di tengah. Itu hanya ngegali tanah gitu, hanya ngegali tanah. Ukuran berapa tuh? Paling 40 kali 40 cm kan ya, ngegali tanah gitu. Diaduk-aduk di sana gitu kan. Itu sesimpel itu. Ini ada slide-nya yang tak nampak. Coba tag dia Safira. Tag Safira ya, Rizky Amalia nih. Tag Safira biar slide-nya itu tampil. Ya. Aduh, sampai mana barusan? Oke, ini. Jadi ini ada yang pakai palet kayu ya. Jadi yang mungkin cukup punya lahan luas atau biasanya dipakai secara komunal, gabungan dari beberapa rumah gitu. Ya sesimpel sesederhana itu sebenarnya. Kalau dari sisi fasilitas ya, yang perlu kita ulik nanti, oh ya bisa juga sekarang kan terutama di Bandung ya, tren tuh pakai biopori. Teman-teman juga bisa pakai lubang-lubang biopori, bikin lubang kedalaman 1 meter gitu kan, dimasuk-masukin itu bisa. Jadi ya tetap intinya bikin lubang. Pokoknya pilih metode yang paling mudah, tapi dengan semangat saya harus bisa ngolah sampah organik saya sendiri gitu. Nanti kalau teman-teman mulai dari yang paling mudah, nanti lambat laut ini menjadi hal yang menyenangkan buat teman-teman, apalagi digabungkan dengan budaya kita ya, permakultur, itu jadi hal yang menyenangkan gitu. Aku juga ngeluangin waktu 30 sampai sejam gitu kan buat ngecekin tanaman. Jadi ini jadi rutinitas yang bener-bener apa ya, menenangkan gitu. Kalau aku ngerasanya gitu sih, menenangkan. Aku ngajarin anak masih bayi gitu kan, ngajarin ini, ngenalin ini, ngompos, semoga juga dia nanti juga bisa menerapkan. Jadi ini bisa ada aktivitas bareng-bareng keluarga juga gitu. Jangan jadiin hal yang sangat rumit. Nah, lanjut. Nah, ini proses pengomposan yang terjadi ya. Ini kalau kita misalkan sampahnya numpuk di atas tanah gitu. Jadi beberapa komponen yang terlibat tuh air, udara, ya tadi ya ada metan, ada karbon gitu kan. Semuanya itu berproses itu. Jadi
kalau kompos dibiarkan itu tuh akan timbul panas. Panas itu dari tadi akumulasi metan tadi ya, akumulasi nitrogen. Berarti terlalu banyak sampah hijau. Terlalu banyak sampah hijau, nitrogennya terakumulasi jadi metan, dia kan. Nah ini kan teman-teman kalau ingat ya, apa kan Hari Peduli Sampah Nasional tuh akibat dari ledakan TPA Lewi Gajah kan di Bandung ya tahun 2005. TPA Lewi Gajah meledak, puluhan orang meninggal kan, longsor, rusak-rusak gitu kan. Nah, kenapa meledak? Kalau kalau sampahnya disanya ini kan bahasanya tuh meledak ya, bukan bukan uruk gitu, bukan erosi gitu, tapi meledak gitu. Karena berarti di sana mereka nimbun juga organik, dia ketumpuk di paling bawah terus, pasti kan, maksudnya sampah-sampah organik itu dari rumah tangga, berarti kan ada sayur-sayuran, dia mengakumulasi metan yang banyak di bawah, dan mungkin sudah bertahun-tahun kan ya, pasnya naik ke atas, karena pasti akan ada tekanan dari bawah itu, tekanan ke bawah gitu kan ya. Jadi ketika semakin ditutup bagian atas TPA-nya, ya semakin neken dia dari bawah gitu. Akhirnya ada satu sisi yang mungkin bocor, lagi melemah ya pipanya, meledaklah dari sana gitu kan ya. Dan itu metan tuh kalau kena api itu bisa bisa ya bisa ini ya, bisa nyembur gitu. Maksudnya bisa meluas si apinya tuh. Jadi se, se seberesiko itu kalau kita misalkan ngebuang sampah organik kita ke TPA gitu atau secara tercampur ditimbun dengan yang anorganik. Jadi kita mengajar organik tuh harus bisa kita olah sendiri di rumah gitu. Kalaupun kita organiknya berlebih, udah berjuang mengurangi konsumsi, ternyata masih banyak karena mungkin jumlah keluarga banyak, diskusikan dengan RT sekitar atau bagaimana caranya, atau cari provider yang bisa mengolah organik teman-teman ya, kumpulkan nanti diangkut gitu. Yang jelas nggak sampai masuk ke TPA gitu. Teman-teman perlu memastikan provider jasa pengangkutan sampah teman-teman tuh dia ngebuang sampahnya tuh kemana. Nah, itu juga pola berpikir sustainable ya yang coba kita sharingan ke teman-teman gitu. Teman-teman perlu bisa melihat ini sampah produknya dari mana, terus kalau saya buang ini berakhir di mana gitu. Nah, seperti itu. Balik lagi ke kompos, lanjut. Nah ini tumpukannya ya. Jadi kalau secara proses praktik nih, kita bayangkan ada sebuah lahan kosong, terus saya ngegali lubang di sana lah, ukuran 50 cm kali 50 cm. Nah, saya pakai asumsi yang sederhana aja dulu. Tadi kan saya punya lubang 50 kali 50 cm, terus saya ngegali kedalaman 15 cm deh. Hal yang pertama saya lakukan untuk ini bisa menjadi proses pengomposan, pertama saya isi dulu lubang tersebut karena itu lubangnya udah di tanah ya. Kalau udah di tanah berarti gak perlu ditambah tanah. Tapi kalau teman-teman misalkan pakai kotak atau pakai komposter bin ya, atau pakai ember, disarankan sekali untuk menambahkan dulu tanah di lapisan yang paling bawah. Karena di tanah ini ada mikroba-mikroba yang bisa berkembang gitu kan, untuk membantu proses pengomposan sampah-sampah yang di atasnya gitu. Jadi sama nih kayak kalau teman-teman uji coba ya, teman-teman simpen daun kering, misalkan nih, satu di atas rumput, satu di atas tanah. Yang di atas tanah tuh akan lebih terdekomposisi lebih cepat gitu. Ini percaya gak percaya ya. Aku sih pernah nyoba gitu, walaupun harus nunggu sekitar 2 mingguan gitu kan. Tapi aku simpen aja daun yang sama, pohon jenis yang sama gitu kan, pohon pete. Simpan aja di atas rumput sama di atas tanah. Yang di atas rumput karena dia terhalangi oleh rumput, tidak bersentuhan dengan tanah, dekomposisinya itu jadi lambat, walaupun tetap terurai secara udara atau ada mikrobanya tumbuh tapi lambat. Tapi ketika dia bersentuhan dengan tanah lebih cepat. Jadi tanah tuh sumber daya yang kalau aku gak bisa mendeskripsikan tanah tuh sekompleks apa gitu. Mungkin teman-teman biologi yang lebih paham gitu. Nah, ketika tanah udah, terus masukkan yang jenis coklat, yang mengandung karbon ya, coklat nih tadi sesuai di slide yang awal.
jenis coklat dulu. Berarti masukkan daun-daun kering, ranting-ranting kering gitu kan ya, sampai tanahnya ketutup. Atau tergantung volume tadi ya. Nah, volume apa kita asumsinya 2 gayung aja ya. 2 gayung sampah coklat masukin. Terus masukin di atasnya 1 gayung sampah hijau. Sampah hijau udah masukin. Udah seperti itu, aduk aja dulu. Pastikan sampah coklat dan hijaunya itu cukup tercampur secara merata. Aduk gitu kan ya. Udah kayak gitu, udah aja tutupin atau biarin gitu. Atau mungkin kalau teman-teman untuk mengamankan dari hujan ya tutupin pakai pakai apa daun daun pisang, atau kalau teman-teman punya terpal bekas pakai terpal bekas gitu kan, tutupin aja dulu. Udah biarin aja dulu itu sekitar 2-3 hari lah, tiga hari. Terus hari berikutnya lihat ternyata udah mulai terdekomposisi nih, teman-teman aduk. Pas diaduk teman-teman coba pegang aja, pegang pakai tangan ya, pakai tangan, atau kalau lebih advance pakai termometer mangga gitu. Pegang pakai tangan tuh untuk ngecek dia udah cukup hangat belum. Kalau kalau terlalu panas berarti ini subjektif ya, terlalu panas juga. Tapi kalau dikira-kira ini, wah ini hangat hangat banget nih, berarti metanya berlebih. Teman-teman perlu nambahin lagi sampah yang daun-daunan, tambahin lagi. Aduk-aduk lagi, tambahin jenis sampah tadi sesuai urutan-urutan ini kan ya. Terus saja polanya seperti itu gitu kan. Tadi nanti juga yang paling bawah juga akan terdekomposisi dengan sendirinya. Nah, mungkin ada suatu kondisi di mana nanti, oh sampah pas teman-teman cek lagi seminggu kemudian ya, oh terlalu kering nih gitu kan. Kalau terlalu kering, teman-teman perlu menambahkan air. Jadi teman-teman perlu memastikan bahwa kondisi komposnya itu cukup lembab. Lembab tuh dia tidak halus seperti pasir atau pasir ya, atau tanah kering, tapi lebih ke gembur lah, gembur, granula-granula gitu. Dan kalau kalau dipegang sama tangan terus dibuang lagi masih ada yang nempel-nempel di tangan gitu. Jadi itu cukup lembab, kandungan airnya sudah cukup pas itu. Semprot pakai air, jangan disiram pakai gayung, tapi lebih ke pakai ya diperciki aja, perciki terus aduk-aduk aja lagi terus gitu. Nah, ini kalau nggak salah di slide berikutnya sih ada. Coba di slide ini slide next. Oh ya, ini juga ada bantuan organisme ya, kelabang atau apa gitu. Tapi mungkin karena kita gak biasa ya, nggak kelabang tuh takut. Tapi di luar di Eropa tuh ada yang pakai kelabang, ada yang ini ya, pakai apa centipede, apa kayak kutu gitulah, kutu yang gede. Nggak tahu kutu apa tuh, tapi gede-gede kayak kecoa gitu. Nah, aku nampilin foto ini aja yang mungkin sering kita lihat, cacing sama larva BSF. Kita pakai di YSS, kita pakai dua-duanya, cacing dan larva BSF, tapi kita lebih dominan memakai larva BSF karena dia membantu proses dekomposisinya lebih cepat sebenarnya, dan penanganannya lebih mudah gitu. Hadirnya hewan ini tuh dia fungsinya sebagai katalis, sebagai media agar proses dekomposisinya itu cepat gitu. Karena kan sama dia dimakan nih sampah tuh, diurai, terjadi metabolisme dalam badan dia, terus keluar jadi kotorannya itu yang mengandung mikroba yang lebih baik lagi gitu untuk membantu mengolah dekomposisi sampah. Jadi tumbuhnya lebih cepat. Nah, ini sebagai percepatan. Jadi, tapi kalau nggak ada ini juga nggak apa-apa, teman-teman masih bisa mengompos ya. Tapi kalau ada yang mau coba, mungkin ya dicoba dulu dengan cacing gitu, atau dengan BSF juga silakan gitu, untuk coba gitu kan di rumah. Lanjut. Nah, ini hindari memasukkan ini. Kalau teman-teman mau memanfaatkan komposnya ya,
ya, merusak kualitas kompos lah. Hal-hal yang mengandung minyak ini juga dihindari ya, mentega, minyak, terus bangkai juga nggak dimasukin ke sini gitu kan. Tapi ya sah-sah saja sebenarnya, cuma kalau teman-teman mau memakai komposnya untuk tanaman nanti ya dihindari, nanti teman-teman kualitas komposnya rusak. Terus tulang, mayones, terus cairan yang terlalu asam atau basi seperti susu basi ya. Susu basi itu hindari dicampurkan ke kompos. Paling juga kalau teman-teman mau buang susu basi ya buang aja ke tanah gitu biasa. Nah, ini kenapa dihindari? Ini lebih lebih ke bukan nggak boleh sih, ya boleh-boleh aja gitu. Cuma kalau kalau teman-teman ngejar komposnya untuk dipakai, mending hindari gitu kan, gitu. Bahasanya bukan bukan jangan ya. Nanti kata kata si Kang Riki gak boleh buang ini boleh gitu. Susu susu pun kan sebenarnya kan organik ya, boleh 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 aja diolah secara composting. Cuma nanti kalau teman-teman ngejar kualitas kompos yang untuk tanaman, bisa saja mengganggu kualitas kompos kita nanti. Jadi mungkin terlalu bernutrisi, terlalu mengandung banyak nitrogen sehingga tanaman tuh susah tumbuhnya gitu. Malahan jadi rusak ya, karena kandungan nutrisi yang berlebih ya. Yang berlebih-lebih itu kan kurang baik. Lanjut. Nah, ini tadi nyambung ke yang slide tentang ini ya, tumpukan-tumpukan itu. Ketika kita udah punya wadah, kita udah ada sampahnya, tinggal kita gimana cara mengelolanya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah kelembapan, dan ini berkaitan erat dengan udara. Jadi kalau teman-teman perlu berani megang komposnya, nanti kan ini teman-teman yang buat sendiri pegang komposnya, ternyata masih terlalu kering, kasihkan air, aduk-aduk lagi gitu sampai cukup merata. Nah, kenapa air ini? Yang pertama air dia juga ini air tuh untuk membuat lembab. Selain itu juga air tuh sebagai media agar mikroba tuh bisa berkembang biak. Berkembang biak, tumbuh, dia punya media dan akhirnya menyebar ke seluruh sampah organik yang ada gitu kan. Beda kalau dia kering, sampahnya kering, dia tuh terbatas. Jadi organismenya bisa aja nanti akan mati, terus yang tumbuh malah bakteri yang dari yang butuh karbon gitu kan ya, sehingga proses dekomposisinya itu jadi lambat. Dan kalau terlalu basah juga menghasilkan baunya tidak sedap ya. Kalau teman-teman di tempat sampahnya misalkan ngebuka sampah bau itu tuh ada dua hal penyebab. Pertama, sampahnya karena sampahnya tercampur, artinya anorganik itu tuh menutup ruang masuknya udara, tercampur. Yang kedua ini dari akumulasi metan itu karena tertutup, tidak diaduk-aduk ya. Nah ini lamanya proses tergantung ya. Ini mungkin kalau teman-teman sehari sekitar 2 ons sampah organik, mungkin 2 minggu udah bisa dipanen komposnya sejak memasukkan sampah pertama ya. Jadi nanti mau buat tabel checklist atau apa gitu, ya dibuat simpel aja sih, gak perlu ribet gitu. Nah, kalau di fasilitas kita pakai larva BSF. Larva BSF tuh bisa ngolah sampah 1 kilo sehari. Jadi sampah 1 kilo sehari, dia udah jadi residunya baru masuk ke pengomposan untuk membantu sebagai aktivator komposter kita yang lain. Kalau cacing kurang lebih itu 1 minggu kalau cacing. Nah, kapan bisa dipanen? Ya ketika warnanya mulai menghitam, coklat, antara gradasi coklat ke hitam lah. Kalau terlalu hitam tuh artinya juga di situ terlalu tinggi kandungan nitrogennya gitu kan. Jadi antara degradasi coklat ke hitam lah. Aku nggak tahu nyebut warnanya apa, tapi nggak terlalu hitam banget, nggak coklat banget gitu. Dan dia kondisi teksturnya tuh gembur, rapuh lah, gembur gitu, kayak nanti kalau bisa muter videonya gitu sih, nanti Safira bisa muter tongga ya.
Semoga bisa diputar, ada contohnya gitu. Ini juga yang digambar juga udah gembur. Lanjut. Ya ini kalau udah siap, ya teman-teman bisa manfaatkan komposnya untuk dicampur dengan tanah, dibuang ke halaman untuk menutrisi tanah ya, atau dibuat di pot-pot untuk nanam bibit bayam atau apa gitu yang bisa ditanam gitu kan. Jadi ini juga kondisinya teman-teman udah punya kompos organik, tanah organik, dan kalau teman-teman nanam maka teman-teman udah memakan makanan yang organik. Jadi makanan yang bagus itu adalah makanan yang kita tuh tahu proses sebelum kita makan tuh seperti apa gitu kan. Oh, berarti ini gak ada bahan kimia kan, aman buat kesehatan kita gitu kan. Itu juga pola-pola yang perlu kita terapkan dalam hidup berkelanjutan. Lanjut. Oh ya, selamat mengompos. Ya, harapannya harus coba sih. Terus lanjut. Nah, nanti juga teman-teman aktivitas mengomposnya ya, atau permakulturnya, atau teman-teman apapun yang berkaitan dengan pengolahan sampah, ya, teman-teman bisa update tuh di Instagram dan kasih aja hashtag ThinkWiseWaste, nanti akan kita repost, akan kita sebarkan gitu aktivitas positif teman-teman untuk menginspirasi kawan-kawan yang lainnya agar melakukan hal yang serupa. Lanjut. Ya mungkin, oh ya gitu, kayaknya udah nih, ini di akhir. Kayaknya gitu sih kalau dari saya presentasi. Terima kasih. Ini kalau videonya bisa diputar aja. Kalau bisa diputar, langsung ke tanya jawab aja ya, Staf. Oke, siap. Kita coba putar videonya ya, teman-teman, bentar. Oke, bisa. Tinggal share screen dulu. Bentar ya. Bentar ya. Buat yang mau tanya, silahkan isi di kolom chat ya. Nah, ini. Udah kelihatan belum ya gambarnya? Kelihatan ya, teman-teman? Siapapun boleh dong konfirmasi udah kelihatan ya. Oke, udah siap. Kita play ya, teman-teman. Ini video. Sekarang mau password. Oh, suaranya nggak jelas ya. Sambil aku ngomong aja kayaknya ya. Boleh, Kak. Silahkan, Kak. Ya, awalnya tuh mau tur ke lokasi, tapi karena cuaca mau hujan di sini. Jadi ini salah satu komposter yang aku pakai ya. Jadi ya aku dengan sifat aku yang malas, yang simpel tapi ada lahan cukup lah gitu kan. Aku pakainya komposter yang kayak gini, yang palet. Jadi langsung masukin aja tuh di sana, tumpuk-tumpuk gitu kan. Jadi ya sesimpel itu sih, karena aku orang malas ya. Asumsi aku nih malas, ya udah buang-buang aja ke sana. Jadi ini juga ini baru dipanen 2 minggu yang lalu, sebelum Lebaran tuh kita panen kompos. Kita bagi-bagiin tuh ke petani sekitar, atau ada yang kita pakai. Jadi ini juga ya ini ada lahan segini, nanti rencana mau buat permakultur juga ya, nanti belajar sama back end, mau kita manfaatkan. Jadi ini lahan milik yayasan, kita manfaatkan bareng-bareng
Terus ya tadi komposernya yang palet gitu sederhana. Jadi nanti dia panennya dari yang tadi yang paling bawah, kan ada palet kayu ya, yang paling bawah itu panennya dari sana. Jadi palet kayu yang paling bawah tuh bisa digeser-geser gitu. Bisa di slide lah, bisa di slide. Itu juga ada kebun-kebun, itu punya lahan petani, kita bagiin komposnya ke mereka, mereka pakai ya untuk di sawah, untuk tanam cabai. Jadi ini juga program untuk peningkatan kualitas tanah ya di lokasi. Terus juga ada kolam ikan karena kita pakai BSF-nya dikasih makan ke ikan. Nah ini kandang hijau BSF kita. Ini ukurannya gede sih, tapi kalau teman-teman di rumah tuh kalau mau pakai BSF bikin aja kecil. Kecil aja gitu, ukuran 30 cm gitulah. Itu kandang buat peneluran sama kawin. Ini tong-tong komposter. Ini kita juga punya rotary komposter ya. Komposter yang diputer. Ini kita akan coba ngeproduksi lagi sih. Dulu pernah ngeproduksi ini beberapa aja, tapi sempat down ketika aku udah nggak di Indo, dan sekarang balik lagi sih mau coba bikin lagi. Ini untuk membantu wilayah-wilayah di perumahan-perumahan lah yang gak punya lahan lah, kan perumahan tuh sempit ya, gak ada lahan. Jadi untuk per 20 rumah punya satu komposter gini buat bareng-bareng dikelola oleh RT gitu kan, bareng. Ini udah cukup halus, ini udah bisa dipanen sebenarnya. Ini juga ada biodigester kita, tapi ini belum teroptimalkan ya, karena kita untuk masuk ke yang biodigester itu kita lebih milih kotoran sapi atau kotoran ayam. Jadi sampah-sampah organik itu kita utamakan dulu pakai BSF, pakai cacing, dan pakai komposter. Tapi karena di kita ada peternak sapi, jadi kotoran sapinya kita olah di biodigester, itu bisa jadi gas juga. Nah, jadi gas metanya, walaupun gasnya nggak banyak, bisalah buat goreng-goreng telur 2 kali 3 kali gitu. Nah, ini karena ini untuk edukasi, ini fasilitas pengolahan kita yang pakai BSF. Ini sampahnya, ini awalnya tuh enggak hitam gini ya, tapi bayangin aja kayak sampah dapur, wah ada macam-macam, ada buah, ada nasi, ada yang buang ikan gitu yang masih utuh atau apa. Kita coba juga buang ikan yang mati di kolam, kita olah di sini gitu kan. Jadi ini kita ya, kalau teman-teman sih buatnya nggak perlu bagus ini ya. Ini kan karena untuk kepentingan edukasi. Eko gelap. Oh ya, ini untuk kepentingan edukasi gitu. Tuh, itu larvanya usia 12 harian. Kalau teman-teman buat di rumah sih gali aja lubang, tutup pakai terpal gitu. Ya udah buang-buangin aja ke sana. Ini kalau mau pakai BSF ya, kasih aja BSF-nya yang usia 5 hari itu dia bisa tahan sampai 2 minggu buat ngolah sampah organik teman-teman gitu. Sampah organik dapur. Atau juga kita selalu ngajarin beli aja kotak yang kayak gini atau manfaatin yang bekas ya. Ini juga kita ini kan gembur gini ya. Ini tuh dalam waktu kurang dari seminggu. Ini sampah organik awalnya yang kita masukkan macam-macam, buah-buahan, nasi gitu kan, tapi semuanya udah jadi warna coklat. Dimakan sama BSF ini gitu, tuh lihat. Dia dipegang aja nih, BSF ini cukup aman karena dia bisa mendegradasi bakteri patogen ya yang berbahaya buat tubuh gitu. Termasuk juga E. coli. Jadi aman buat dipegang. Tetap perlu cuci tangan gitu karena kotornya itu. Nah, tapi tidak menimbulkan penyakit lah. Ini udah siap dipanen ini kalau komposnya. Nah, biasanya kita habis dari sini tuh diayak, komposnya dimasukin ke aktivator komposter, atau ada yang udah langsung jadi kompos, kita manfaatin. Nanti BSF-nya kita pindahin ke wadah yang lain buat ngolah sampah yang baru lagi. Gitu kalau teman-teman mau coba ngolah pakai BSF. Ini fasilitas kita ini ngolah sampah sehari itu 100 kilo.
hampir 100 kilo per hari. Tapi karena sekarang lagi kondisi pandemik gini ya, jadi paling cuma 20 kilo, 30 kilo per hari, jadi dikit gitu. Biasanya tuh ketika anak-anak masuk sekolah ya, dan aktif sebelum PSBB lah ya, sebelum corona ini melanda, kita bisa sampai 100 kilo per hari ini. Di sini sibuk. Si BSF ini sibuk, dia ngolah, kita paksa untuk ngolah sampah organik gitu kan. Jadi semuanya tuh sampah organik di sini tidak ada yang keluar dari RT kita ya. Ini wilayah RT ada sekitar 120 rumah di sini. Sampahnya semuanya kita olah, tidak ada yang dibuang ke TPA. Nah, mungkin gitu sih isi video ini. Ya, terima kasih. Wah, makasih banyak Kak Riki buat materinya, benar-benar ngebuka wawasan. Ternyata bikin kompos tuh ada ilmunya teman-teman. Kita harus campurin antara komponen hijau sama coklat. Nah, hijau ini buat apa? Hijau buat sumber nitrogen. Contohnya kayak, let's say buah-buahan gitu. Tapi kalau untuk yang coklat itu buat sumber karbon. Contohnya daun-daunan kering. Dan ternyata ada beberapa hal yang harus dihindari selama kita mengompos, kayak menambahin mentega, susu. Nah, ini bukan jangan ya, tapi dihindari agar kompos yang kita buat nggak terlalu banyak nutrisinya. Jadi baunya nggak menyengat kayak gitu. Nah, sekarang langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Udah, aku lihat di sini udah banyak pertanyaan. Coba scroll ke atas ya. Nah, ini dari topik kan kalau bisa sampah organik yang udah dimasak atau ada campuran minyak, gimana cara baik untuk mengomposnya, Kak? Sap, agak ini, suara kamu agak ini, menggema. Oh iya, Kak, wait, bentar ya. Nah agak gitu dekat sama itu mikrofonnya. Oke, kalau kayak gini menggema nggak, Kak? Enggak, aman. Aman ya, oke, siap. Tadi udah kedengar nggak, Kak, pertanyaannya? Ulang, tolong. Oke, kalau sisa sampah organik yang udah dimasak atau ada campuran minyak, gimana cara yang baik untuk mengomposnya? Aduh, kok hilang sih suaranya. Saf agak hilang, kurang jelas. Oke, Kak. Coba kakak scrollingnya bisa, Kak, chatnya. Yang di atas. Oh, kalau sisa sampah organik yang udah dimasak atau ada campuran minyak, gimana yang cara baik buat mengomposnya itu ya? Ya. Nah, untuk kayak olahan-olahan dapur gitu kan yang habis dimasak itu, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau aku lebih karena ya aku ambil simpel deh. Kita ngomong kompos itu adalah jangan diperumit lah ya. Ini jangan, itu jangan gitu. Tapi lebih ke nanti kita jaga-jaga aja ngelihat kompos kita tiap hari, oh kondisinya kurang-kurang ini. Jadi itu kompos aja digabungin. Nah, tapi biasanya kalau aku di wastafel tuh aku kayak bikin kayak tahu gak sih baskom yang berlubang gitu. Ya nanti tuh air tuh nanti akan bercucuran lah ke bawah, jadi sampahnya tuh enggak terlalu basah. Nah, biasanya aku ketika beres masak tuh istri tuh ya udah masukinnya ke wadah baskom itu yang kecil kok, ukuran baskomnya cuma segede mangkok yang lubang-lubang gitu kan. Jadi biarin aja turun. Jadi minyaknya turun masuk ke wastafel kan ya. Masuk ke wastafel itu udah jadi limbah cair kan ya. Limbah cair itu bahasan yang beda lagi gitu. Itu udah jadi limbah cair gitu. Nah, ini kan minimal udah lumayan susut tuh si minyak-minyaknya sama airnya udah lumayan kering ya, tunggu sekitar setengah hari lah. Baru ya kalau masak pagi, sore-sore baru dimasukin ke tong komposter kita gitu. Jadi kayak gitu aja, Taufik Rahman ya. Dibuat simple aja, yang penting kita tetap kompos kok. Nggak apa-apa kok.
Oke, berarti nggak apa-apa ya Kak ya? Ya, Sama karena masih ada pihaknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari cara pengukuran, untuk ngaduknya tiap berapa hari ya Kak? Oh, ngaduk. oke, masih 2 sampai 4 hari tergantung kondisi. Next, pertanyaan selanjutnya. Bentar. Halo. Kalau Kak ya? Ya, untuk ngaduk sih teman-teman harus lihat tiap hari ya kondisi kompos kita, harus lihat tiap hari dan pegang. Kalau pegang apa sih ya kayak tadi aku kan diambil segenggam gitu. Kalau kondisinya hangat-hangat gitu, aduk aja gitu, gak perlu nunggu besok. Tapi kalau kondisinya masih dingin ya udah biarin aja. Artinya di situ belum banyak gas metan, artinya si bakterinya masih terus mengolah ya, masih oke buat sampai besok. Jadi untuk ngaduk ini ya memang gimana kondisi kompos kita, tapi biasanya kalau aku dengan melakukan pengecekan kayak tadi dicek tiap hari kan, oh dia masih aman. Jadi mungkin rentangnya 2 sampai 4 hari sekali. Tapi tetap harus teman-teman liatin tiap hari ya. Oke, siap Kak. Lanjut ya Kak, pertanyaan selanjutnya dari Taufik Rahman lagi. Kalau sampah yang dipakai di pembangkit listrik tenaga sampah, apa dari sampah organik? Apa sih yang mana? Yang di bawah ya? Oh Pak, jadi yang pembangkit listrik tenaga sampah tuh itu kan PLTSA, teknologinya macam-macam ya. Tapi sekarang kita fokus yang dari sampah organik ya. Kalau pembangkit listrik tenaga sampah dari organik tuh dia namanya ya tadi biodigester, dan prosesnya tuh anaerob. Jadi lebih banyak sampah yang mengandung nitrogen. Semakin banyak limbah yang mengandung nitrogen yang masuk ke biodigester, itu semakin bagus kalau dari biodigester ya. Karena dia akan semakin banyak menghasilkan metan. Metan ini gas, ketika gasnya keluar kan lewat pipa tuh. Pipa ini yang nanti akan memutarkan turbin. Turbin ini yang nanti akan menghasilkan listrik. Itu kan proses sederhananya ya, seperti itu. Tapi di Indonesia ini belum ada. Aku juga baru lihat tuh bahwa di beberapa fasilitas ketika masih di Eropa dulu kan seperti Jerman, di beberapa negara tuh daerah-daerah Eropa bagian selatan ya, itu ada yang udah bagus, jadi memang benar-benar jalan. Tapi ya ngelihat juga komposisi sampah kita tuh apa, karena mungkin di sana area sampah keringnya udah gak ada, pohon-pohon juga udah dikit mungkin ya. Artinya banyak sampah makanan, banyak dari pertanian, biodigester-nya bisa jalan. Tapi prinsip pertama dalam pengolahan limbah, jangan terlalu mengejar dari after effect. Ini bisa jadi listrik, bisa jadi apa ya. Karena itu belum tentu bisa berhasil, dan nanti ada resiko gini loh. Jadi kok ngolah sampah tuh ribet gini ya gitu kan. Jadi maksudnya kita mulai dari basic aja dulu. Kita olah sampah aja dulu jadi kompos yang bernutrisi coba. Kalau kita udah bisa baru next step. Jadi pengolahannya jadi energi yang lebih keren lagi ya, lebih advance gitu. Oke Kak, thank you Kak. Lanjut dari Febriani Safitri, Kak, untuk tinggi kompos yang siap ditutup final itu seberapa ya? Atau kalau organik kita bisa terus pakai lubang yang sama? Atau tinggi tanah penutupnya setinggi berapa sentimeter ya Kak? Nah untuk panduan Febriani Safitri ya, iya nih pas banget. Jadi kalau misalkan akunya sekarang pakai metode pengomposan yang ini ya, yang apa nih, yang kotak tadi, yang kotak tadi, yang pakai palet, itu kan tingginya kurang lebih tuh 1 meter. Tingginya tuh 1 meter gitu kan. Pertimbangan tinggi 1 meter itu adalah akumulasi beban berat ke yang paling bawah gitu. Kalau dia tingginya 2 meter, yang paling bawah tuh akan ketekan banget kan. Artinya dia udara yang masuk ke sana tuh dikit, karena berat sampah dari atas tuh neken ke bawah. Jadi yang bawah tuh nanti kemungkinan nitrogennya akan banyak ya, dan gak bagus buat komposnya. Jadi kalau secara pengalaman di lapangan tinggi 1 meter tuh udah oke lah, cukup gitu. Artinya
kalau dinumpuk sampah organik 1 meter, tinggi 1 meter itu, jadi tetap masih ada rongga-rongga di sampah organiknya itu untuk udara tuh kalau dibalik tuh bisa ini masuk. Dan kalau tingginya 3 meter kan juga gimana baliknya coba gitu kan susah gitu. Jadi kurang lebih 1 meteran. Terus kalau apa nih ditutup final ya tadinya 1 meteran pakai lubang yang sama. Kalau kalau teman-teman pakai biopori harus pindah lubang kayaknya karena biopori itu kecil ya. Tapi kalau kayak aku tadi itu tuh ya udah dipakai aja itu terus selama timbulan sampahnya tuh masih masih dibilang sama ya. Misalkan yang masuk kompos tuh sehari itu 2 kilo. Tapi kalau teman-teman timbulannya sampahnya makin banyak kayak sehari 10 kilo, nah itu perlu buat fasilitas kompos yang baru lagi. Jadi selama ada satu fasilitas pakai aja dulu satu itu. Nanti kalau selama sebulan itu apa belum setinggi 1 meter ya berarti masih bisa dipakai. Oke. Gimana tadi Kak, kalau belum setinggi 1 meter berarti masih harus ditumpuk lagi ya Kak? Iya masih bisa dipakai gitu, masih aman buat dipakai. Oke, siap. Siap ya Febriani. 1 meter kubik. Tadi kan volume kotak aku tuh 1 meter kubik ya. Ya lanjut. Oke, lanjut ya Kak. Nah, pertanyaan hari ini, sampah hijaunya dipotong kecil-kecil nggak ya? Kayak gitu Kak. Ini kalau bisa dipotong kecil-kecil tuh lebih bagus ya. Jadi lebih bagus aku bilangnya lebih bagus. Tapi nggak dipotong-potong juga nggak apa-apa gitu. Karena aku tipe orang yang simple dan malas gitu kan. Istri pun ya malas harus motong-motong gitu kan kalau ada sampah yang lumayan gede kayak apa misalkan selada atau apa gitu kan. Ya yang paling simpel ya udah itu buang aja. Tapi kalau teman-teman ada waktu dan cukup rajin untuk motong-motongnya itu sangat membantu sekali ke proses itu pengomposan. Oke. Biar lebih cepat ya Kak ya proses degradasinya ya Kak berarti. Iya. Oke, lanjut dari Bayuki. Jadi kalau tulang rumahnya kayak gimana ya Kak? Soalnya mayoritas makanan sekarang kan ayam. Kalau tulang teman-teman ketika beres tulang tuh emang harus digeprek dulu atau kalau nggak digeprek kayak tulang ayam kan masih bisa digigit sampai cukup patah ya. Jadi patah tuh dalam artian kalau dia patah kan bagian dalamnya tuh nanti si mikroba tuh ada jalan masuk ke sana. Tapi kalau tulang-tulangnya masih utuh itu akan lama terdekomposisinya. Jadi kalau nggak digeprek-geprek dulu ya mungkin kalau sambil ngegigit tulang agak dipatahin. Jadi mikroba tuh ada jalan masuk buat makan sampah, buat makan tulangnya dari dalam. Oke. Nah, lanjut ya Kak. Ini pertanyaan bagus banget. Kalau skala besar nih Kak, kan kita nggak bisa nih ngontrol komposisi hijau sama coklatnya. Nah, itu bagaimana Kak kira-kira cara pengolahannya? Sampah besar ya. Kalau harusnya bisa coba dikendaliin ya. Jadi kalau skalanya besar nih katakanlah udah 200 kilo per hari lah. 200 kilo per hari itu teman-teman bisa membayangkan tuh satu drum biru yang tadi yang gede lah. Itu penuh semuanya dipadetin. Atau setengah pick up. Setengah pick up tuh 200 kiloan. Nah, itu tuh biasanya ada proses pre-treatment. Jadi ada satu tempat dulu buat nyimpen sampahnya. Baru nanti secara teratur perbandingan volumenya kan dimasukin ke tempat itu pengomposan. Nah itu kalau skala besar ya kalau di TPS 3R. Nah tapi kalaupun nggak ada pretreatment karena lahan nggak cukup, coba aja dicampur tuh karena nggak bisa dikontrol ya. Coba aja campur, cuma nanti per 3 jam 4 jam sekali tuh harus ini diaduk. Harus diaduk. Ya kita teman-teman fokus ngeluarin metanya ini kalau udah skala cukup industri ya, fokus ngeluarin ini metanya dan agar dia tidak ini basah, diaduk
Aduknya tuh macam-macam. Jadi ada yang pakai rotary, ada yang balik pakai sekop biasa ya. Atau kalau di luar kan ada mesinnya ya. Tapi kita asumsikan ini windrow composting. Jadi bikin segitiga gitu kan, diaduk, dia ditumpah-tumpahin gitu kan, terus kayak gitu. Teman-teman ini siapa namanya Krisna ya? Krisna bisa coba searching namanya windrow composting. Itu kalau udah skala besar di atas 200 kilo per hari. Windrow composting. Oke. Oke, ntar coba dicek ya Krisna buat windrow compostingnya. Lanjut ke pertanyaan Septian, kalau untuk rumah di perkotaan kami sampah kotor, bagaimana? Apakah hanya menggunakan sampah hijau aja? Berarti nggak ada sampah daun dari taman, dari pohon berarti ya. Kita asumsikan asumsikan kalau gak ada banget sih itu pasti akan ada lah dikit-dikit lah ya. Ada dikit-dikit, cuma mungkin porsinya sangat sedikit gitu kan, nggak bisa 1:3. Itu tetap bisa. Nah, berarti kalau untuk solusi teman-teman yang seperti itu, nah teman-teman mengompos di kota ya, pakai komposter bin. Mungkin nanti kita juga perlu bikin workshopnya nih, ke depannya nih. Komposter binnya itu teman-teman pakai EM4. Teman-teman beli ke toko pupuk ya, atau ke toko pupuk atau toko pertanian. Teman-teman pakai ember bekas. Ember bekasnya tuh lubangin di samping-sampingnya, lubangin pokoknya sebagai udara masuk, tetap udara perlu masuk. Terus beri E4. Pokoknya 1 mili E4 dicampur dengan berapa mili air lah, 300 mili air, disemprot-semprot. Jadi nanti itu E4 tuh efektif mikroorganisme, dia tuh bakteri lah intinya, dia tuh mikroba yang nanti biasa membantu lah, kayak pasukan tambahan nih. Sampah organiknya ada, sampah hijau semua, tapi bakteri di sampah itu tuh sedikit gitu. Berarti kan kita perlu ada pasukan dari luar nih, kita naturalisasi nih bakteri dari luar gitu ya, E4. Nah, disemprot-semprot. Nah, itu bisa mempercepat juga proses itu pengomposan. Cuma memang ada kelemahannya, pasti akan ada sedikit bau ya. Tapi itu tetap ya ada sedikit bau, tapi aduk-aduk aja terus baunya. Untuk mengatasi bau itu teman-teman perlu aduk tiap hari. Oke, siap. Airnya tuh ini ya Kak, berarti mempercepat ya gunanya? Ya, mempercepat. Pakai BASF juga bisa. Ya udah, kamu kayak mancing BASF aja nih, siapa? Septian. Nanti mungkin kita juga bikin acara selanjutnya ya Kak tentang BASF. Iya. Biar lebih jelas apa itu BASF teman-teman. Nah, ini lanjut lagi, ada pertanyaan dari Alferdin. Chicken composting itu kayak gimana? Dan composting itu kayak gimana Kak? Chicken composting dan composti. Mungkin kayak tulang ayam itu kali ya maksudnya. Ini aku pertanyaan ini tuh sebuah metode atau gimana mengkompos chicken ya? Mungkin Alferdin mungkin ini kompos tulang ayam atau itu nama sebuah ini metode. Kalau ini sebuah metode aku belum apa ya. Oke, halo. Ya, Pak. Bang nanya, di permakultur tuh ada tuh kayak gitu yang jadi compostingnya dibantu. Jadi buat ngaduknya gitu ya, buat ngaduknya itu pakai ayam gitu sekaligus dia ayamnya jadi ini kan integrasi gitulah. Oh ya. Dan komposti itu yang aku tahu itu nggak tahu ya siapa, Ilen Ingham. Jadi dia emang kita tuh nggak perlu pupuk, nggak perlu apa macam-macam, tapi yang penting mikrobanya itu. Cuman harus tahu ngebedain yang mikroba jahat apa mikroba baik yang di situ gitu. Oke ya. Oke ya. Oh ya oke. Chicken composting. Kalau dari istilah aku baru dengar sebenarnya composting. Tapi kalau prosesnya itu memang juga itu hal yang sering dilakukannya di desa nih, masyarakat desa. Ya, mungkin nanti dengan bahasa permakultur tadi ya. Nah, chicken composting itu ya tadi kita tuh menghamparkan sisa makanan di lahan
terbuka gitu kan. Nanti kan ayam tuh ada di sana sebagai membantu untuk mengaduk-aduk, benar. Karena kan ayam dia mencari yang bisa dimakan ya, kayak cacing atau ada belatungnya kan dari sampah. Tapi kan dia juga kakinya sambil gerak terus kan, gak diam gitu kan. Nah, itu metode untuk masyarakat di desa ya, yang punya lahan cukup luas sebenarnya gitu kan. Iya. Ya, terus kalau komposti, nah ini memang ada sebuah riset katanya tea bag ya. Tea bag itu ya kayak, aduh kalau sebut merek, ya kayak teh celup gitu kan. Kayak teh celup, dan tehnya yang udah jadi tea bag itu, dia ketika sudah dipakai dia mengandung mikroba aktivator yang cukup banyak dan bisa dibantu untuk menjadi aktivator di proses ini pengomposan. Jadi itu memang benar. Jadi kalau teman-teman sering nyeduh teh nih, teh tubruk atau apa, saring aja si tehnya itu campurin di atas kompos teman-teman gitu, aduk-aduk aja. Di sana tuh mengandung mikroba yang membantu proses itu pengomposan. Memang betul itu. Udah pernah ada risetnya juga kok. Saya sebenarnya dari ya bisa juga sih kayak gitu. Tapi dari hasil komposnya itu dibikin kayak ini gitu loh, dicampur air tuh. Aku kurang ini, makanya aku tanyain lagi siapa lebih advance. Ya. Kalau kompos aja ya. Kompos aja nih, kalau teman-teman nyobain, kalau teman-teman hasil dari pengkomposan aja teman-teman pakai untuk nanam tanaman, akan terjadi dua hal. Pertama, tanaman teman-teman tumbuh, tapi tumbuhnya tuh gak bener, kadang-kadang warna kuning gitu kan atau apa, karena dia kekurangan ini mineral, atau dia nggak tumbuh sama sekali karena nggak ada kelengkapan unsur karbon, nitrogen, dan fosfor ya, dan fosfat di sana. Jadi untuk mengantisipasi itu, saranku kalau untuk mau dipakai dengan kompos tea bag ini, aduk aja dulu dengan tanah, terus diamin dulu seminggu. Jadi dia akan memulihkan diri dia, menyesuaikan dengan lingkungan tanah sekitar gitu. Jadi nanti kandungannya itu tidak akan terlalu tinggi nutrisinya sehingga tanamannya rusak atau terlalu rendah gitu. Jadi campur aja sama tanah 1:1 ya. Kalau katakanlah satu ember kompos, 1 ember tanah, campur, diemin di tempat terbuka kurang lebih seminggu. Nanti tanahnya itu udah siap dipakai karena udah cukup netral. Artinya zat-zat yang berbahaya atau mikroba yang berbahaya itu udah dinetralisir dengan proses alam itu yang terjadi di tanah itu. Siap. Biar cukup aman. Mantap. Ya, makasih Pak Riki. Oke, Ya. Siapa? terima kasih Pak. Lanjut dari pertanyaan dari Kak Dinar. Kak, kalau Takakura apakah metode lapisan sampah serta periode pengadukannya sama? Apa? Maaf. Takakura. Takakura itu metode lapisan sampah dan periode pengadukannya sama Kak? Sama dari jasa. Ya nih. Takakura ini metode kompos turbin yang dinaik levelkan ya oleh Pak Takakura dari Jepang. Dia tuh kompos turbin, cuma ya namanya Takakura tuh karena yang nyiptainnya itu Takakura. Tapi Takakura ini prosesnya lebih memudahkan kita sebenarnya buat masyarakat urban ya, yang di kota. Ini kayak yang siapa? Septian gitu yang nanya ya. Ini alternatif Septian kalau gak mau pakai BASF atau pakai cacing bisa pakai Takakura. Karena Takakura ini dia didesain untuk sampah yang cenderung basah. Terus juga pengadukannya tuh hanya dia lebih cepat terdekomposisi kan, dia dilapisi ini ya sekam padi. Jadi unsur karbonnya itu dia dapatkan dari sekam padi yang melapisi dia itu gitu. Jadi sampah yang di tengah-tengahnya itu sampah yang mengandung ini nitrogen, dan untuk pengadukannya bagusnya tiap hari ya, tetap, karena Takakura ini semi anaerob. Dia tuh kan aliran udaranya juga dikit. Satu-satunya dia dapat udara adalah ketika kita ngaduk, tapi ngaduk pun nggak ribet kok, cuma bagian atasnya aja, karena yang bagian paling bawah tuh
udah terdekomposisi dengan bagus itu. Nah, tapi setelah dipanen Takakura ini dia kelebihan nutrisi, kondisi komposnya tuh. Teman-teman perlu melakukan hal yang tadi kayak aku bilang, campurin dulu hasil kompos Takakuranya dengan tanah untuk menetralisir si nutrisinya itu gitu. Karena Takakura ini kelebihan ini nutrisi gitu, karena sampah-sampah dapur yang dominan masuk ke sana. Oh, oke, Kak. Dijawab nih tadi dari pertanyaannya. Nah, ini teman-teman buat pertanyaan yang sama, aku coba skip ya. Paling aku bakal nanyain ke Kak Niki pertanyaan baru. Nah, ini Kak, buat BSF itu caranya gimana ya mancing lalatnya? Kayaknya susah. Apa? Saf, kamu coba deketin ke mikrofon dong. Oke. Kedua, Kak. Halo? Ya, nah gitu. Oke. Nah, ini yang saya Kak, cara mancing lalatnya waktu BSF susah nggak? Ada saran dari Kak Niki mungkin? Kalau mancing larva BSF, ini bisa macam-macam. Tapi larva BSF tuh dia suka yang berbau asem. Kayak gini. Aku biasanya yang kita terapkan tuh dari buah-buahan. Jadi nanas, sisa nanas ya. Sisa nanas atau buah-buahan itu masukin ke ember, terus campur air ini gula. Air gulanya ya satu inilah 1 sendok gula 100 ml air gitu kan. Itu dalam nggak ember sih, kayak gayung aja gitu, gayung. Pokoknya 1 gayung tuh masukin aja 1 sendok gula 100 ml air, terus masukin kulit buah-buahan gitu kan, aduk-aduk, jamin aja di luar rumah. Nah, jamin di luar rumah, terus teman-teman di atasnya tuh simpen kayak inilah palet kayu atau kardus, karena nih larva BSF ini dia dia sebenarnya hidup di sekitar kita ya, jadi bisa aja ada gitu. Kalau teman-teman masih menemukan pepohonan ya di sekitar rumah teman-teman gitu, jadi pancingannya aja lewat itu. Nanti dia bertelur tuh di kardus itu, di sela-sela kardus kan. Kalau teman-teman nyobek kardus ada kayak lubang-lubang kan ya, kecil ya. Nanti dia akan bertelur itu di situ. Nanti telurnya tuh setelah 5 hari akan menetas jatuh ke bawah, ke gayung. Jadi gayungnya tuh jangan diganti-ganti, biarin aja gitu selama seminggu. Nah, nanti larvanya itu akan makan tadi buah-buahan tadi, dia tumbuh aja ya. Setelah 5 hari itu baru bisa dipakai buat ngolah sampah itu organik. Tapi kalau cara mancingnya sih itu berbau yang asam-asam, fermentasi buah-buahan aja. Nah, nanti kita ada ya bahasan BSF ya di pertengahan Juni. Sedikit ini spoiler. Siap, Kak. Oke nih, karena aku udah hampir habis, teman-teman, aku ambil 1 pertanyaan yang paling beda. Pertanyaan buat pertanyaan yang lain kita bisa tanya di grup WA kita, oke? Nah, ini terakhir tuh terkait proses kompos yang lebih baik, aerob atau anaerob ya, Kak, dari segi kualitas kompos yang dihasilkan. Gini, kalau yang kita bahas sekarang tuh komposter aerob ya. Aerob di sini ada peran udara, ini yang hari ini kita bahas. Kalau anaerob tuh artinya dia kondisinya tertutup, dalam dia tidak ada udara masuk lah, tidak ada pengendalian udara. Kalau ditanya lebih bagus, karena gini, dari komposter anaerob juga ujung-ujungnya akan di komposter aerob. Metode anaerob tuh ada sebenarnya ya untuk menangkap gas metannya itu aja untuk dimanfaatkan menjadi energi. Tapi kan dia akan menjadi lumpur nih. Dia tuh akan menjadi inilah selari, dan itu baunya tuh
wah kebangetan lah baunya. Super sekali gitu, kebangetan, nempel deh kayaknya 2-3 hari kalau teman-teman megang itu kan. Jadi selari itu tuh akan dikeringkan. Nah itu tuh selari lumpur ya, maksudnya aku selari itu lumpur kayak becek-becek lumpur gitulah, warna coklat sama kayak lumpur di sawah gitu kan. Itu baunya menyengat sekali gitu. Nah nanti akan dijemur, dikeringkan atau dipanaskan ya, dia akan kering tapi tetap akhirnya dia harus masuk ke komposer aerob dulu agar bisa dimanfaatkan. Karena di sana tuh kandungan nutrisinya sangat berlebih karena sampah-sampah organik dapur aja kan yang masuk ke sana, dan kondisinya tuh panas gitu. Tanaman tuh gak akan bisa tumbuh di atas itu gitu, pasti akan gersang. Jadi kalau ngebuang selari itu ke kebun rumput ya, halaman rumput, rumput-rumputnya pasti akan mati. Rumput-rumputnya pasti akan mati, gak akan tahan. Jadi kalau ditanya bagus atau enggak sih, aku bukan bagus atau enggak ya, tapi lebih ke itu tuh metode yang sangat membantu untuk wilayah perkotaan urban, tapi tetap harus ada penanganan lebih lanjut kalau kita mau memanfaatkan si komposnya. Oke, siap. Jadi tergantung pemanfaatan komposnya mau kayak gimana ya, Kak? Iya. Oke. Nah, udah nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Tapi teman-teman, sebelumnya kita mau nginfoin, karena dibahas BSF, udah dibahas tentang kompos turbin gitu-gitu kan, yang mungkin pada hari ini belum sempat kebahas. Nah, buat acara selanjutnya dari WISBS akan mengadakan seminar online lagi nih bersama pakar di bidang BSF, yaitu Pak Rama, dosen SITH Institut Teknologi Bandung. Jadi stay tune, jangan left group dulu karena ada info menarik terkait itu. Nah, selanjutnya aku juga mau ngomong nih, kalau acara ini kolaborasi dari Bekin, IMECU, Juliet, dan WISBS. Mungkin para kolaborator siapapun yang dari Kak Siva, dari Kansa, silakan say hi atau closing statement. Nah. Oke, atau aku tunjukin lagi kolaborator. Kelihatan ya Instagramnya? Kelihatan ya, ini itu punya Twitter namanya Live. Ini Backstore. Yang terbuat dari transparan, modelnya sangat bagus dan bisa dipakai bersama-sama. Dan ini WSB startup dari yang jadi ada satu potensi lagi itu unit club yang bergerak sebagai media seperti itu teman-teman. Asli boleh bisa buat foto bareng. Oke. Boleh dong dinyalain semua videonya, kita bakal foto bareng-bareng. Oh iya, buat yang minta materi dan lain-lain, jangan lupa buat story dari ya ngasih materinya video 3 hari ini kayak gitu. Oke, banget. Oke, maaf ya teman-teman. Makasih Safira. Aku hitung ya. Wiseways sama siapa? Kak Riki ya? Pak Riki ya? Ya makasih Pak. Satu. Ini foto nih. Iya. Oke. 1, 2. Oke. Terima kasih semuanya.
Salsa masih di mute. Oke. Nah, sorry banget teman-teman. Kalau ada kesalahan teknis dari kita, nggak tahu kenapa ini cuma kayak gitu. Jadi kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Salam dari Bekin, dari YSP. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat sore. Thank you Kang Riki, Kak Rika.